Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membuat saya resah akhir-akhir ini. Ya sebetulnya bukan akhir-akhir ini, ya sudah lama ya. Tentang bersanad. Nah, bersanad itu apa sih maksudnya? Misalnya begini, ada orang alumni pesantren besar gitu. Taruhlah pesantren A atau pesantren B. Lalu dia mengajar, lalu mengklaim dirinya bersanad kepada kiainya. Sementara de factonya, kasusnya, dia mengaji kepada kiainya bukan kitab yang dia ajarkan. Misalnya dia ngaji kepada kiainya, taruhlah tafsir Jalalain. Lalu dia ngajar kitab tafsir Ibnu Katsir yang tidak pernah diajari. Atau bahkan tidak pernah dia mengaji di pesantrennya itu. Apa itu masih disebut bersanad? Itu pertanyaan. Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena saya memahami sanad itu didikte. Sini Tom. Saya bacakan, kamu pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Per huruf dibaca oleh gurunya seperti yang didengar dari gurunya sebelumnya. Terus maknanya juga didetail. Hatam diijazahkan. Saya ijazahkan kamu kitab ini. Kamu ngajar seperti yang saya ajarkan. Itu namanya bersanad. Ketika orang ini mau ngajar di masyarakat, belum tentu dia ingat apa yang diucapkan gurunya itu. Kitab agak tebal kok. Setelah dia buka-buka lagi, sudah tulisannya dulu 5 tahun, 10 tahun agak buruk, dibaca apa ini? Otomatis kan sudah hilang. Ketika hilang, berarti dia sudah mengingat-ingat sendiri. Bahkan dia cari pula di kamus. Oh, artinya begini. Diterka-terka maknanya, oh maksudnya begitu. Kalau begitu masih layak nggak dia dianggap mengajari secara bersanad? Menurut saya nggak, itu justru pelecehan. Pelecehan kepada gurunya. Kenapa? Jelas-jelas dia memahaminya itu atas nalarnya sendiri karena sudah lupa, tapi masih menyatakan bahwa saya mengajar ini sesuai dengan sanadnya. Dari mana sanadnya? Bisa jadi, misal ada dialog imajiner gitu ya. Seandainya dia itu gurunya sudah meninggal, terus dia ngajar begitu, gurunya dengar, datang gurunya, Tong, aku ngajarnya enggak begitu gitu. Kamu bersanad tapi kok menjelaskannya nggak seperti yang aku jelaskan. Nah, celakanya lagi, terus kamu tanya sama gurunya, memangnya gimana guru penjelasannya? Gurunya menjelaskan, kalau menurut saya yang saya pelajari begini. Dilalah, ternyata gurunya juga lupa. Datang lagi guru yang sebelumnya, aku ngajar juga nggak begitu, kan jadi rusak. Ini bercanda aja tapi menggelitik. Artinya orang yang selalu mencari tahqiq atau ingin diterima karena sosoknya bersanad, saya punya sanad lah, saya itu. Saya kira zaman sekarang atau bukan zaman sekarang, saya kira itu butuh kewaspadaan yang tinggi. Kalau Anda mengklaim bersanad, mengklaim ingin mengajarkan kitab seperti yang Anda terima dari guru Anda, maka harus persis Anda ingat per hurufnya, bahkan per kalimatnya. Kalau sama-sama lupa, artinya sudah buram, masih menerka, sudah tidak perlulah bawa-bawa saya. Khawatirnya salah. Anda salah memahami, kan efek buruk. Seperti yang imajiner tadi, nanti gurunya itu gelisah. Aduh, mana itu murid satu itu. Aku ngaku mengajar seperti yang aku ajarkan, tapi tidak sama. Itu ya. Terus yang terpenting menurut saya itu bukan bersanad atau tidak. Jauh lebih penting Anda benar memahami sebuah ibarat daripada Anda mempertegas bahwa bersanad. Tidak perlu sebut-sebut sanadnya kemana. Cukup Anda, apa yang Anda jelaskan itu benar. Bagaimana mengukur benarnya? Ya diuji. Diuji dengan orang yang mengaku bersanad itu. Didiskusikan. Kalau sudah ittifaq, selesai. Walaupun Anda memahaminya sendiri, kalau ternyata sesuai dengan yang bersanad, kan sudah sama. Sama-sama disebut bersanad. Setidaknya nilainya sama. Kenapa? Karena substansi dari mengemban ilmu ini adalah mengemban ma'ani al-alfat al-fusha wal ma'ani as-solihah. Lafat-lafatnya yang sesuai, maknanya yang pas. Lagi pula begini, oke lah kitab-kitab kecil misalnya Sulam Safinah, mungkin itu disanadkan mungkin. Tapi kalau Majmu' Syarhul Muhadzab, ada nggak orang yang punya sanad Majmu' Syarhul Muhadzab itu sampai ke Imam Nawawi? Saya berpikir Imam Nawawi mengarang itu di tengah belum selesai meninggal. Bisa jadi Imam Nawawi itu belum sempat mengajarkan kitab itu kepada murid-muridnya. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim saya bersanad sampai Imam Nawawi, perlu dipertanyakan. Atau misalnya Al-Hawi lil Mawardi 23 jilid. Ada nggak orang yang hatam ngaji itu bersanad gitu? Didikte oleh gurunya satu persatu. Atau oke lah, atau entah sorokan dia baca di depan gurunya satu persatu. Dan gurunya juga bersanad. Artinya seperti itu juga metodenya. Menurut saya tidak ada. Di Indonesia itu tidak ada. Tapi faktanya
Banyak sekali orang-orang memakai kitab itu. Kutab sana, kutab sini. Mengutip sana. Ngajinya mentok di Fathul Mu'in, tapi kutipannya Tuhfatul Muhtad Jilibas, Mughnil Muhtad Jilibas, padahal boro-boro bersanad. Punya kitabnya atau kenal kitabnya aja baru. Maksudnya tidak mungkin dia pernah ngaji kitab itu kepada siapapun. Artinya ketika bicara di kitab-kitab besar malah tidak ada orang bersanad. Semuanya memahami sendiri. Diterka-terka sendiri. Itu fakta. Kalau di pola pikir kita, kalau tidak ada sanad tertolak, otomatis kita hanya berhak, bukan kita ya, saya lah, bicara kitab-kitab kecil saja. Kenapa? Karena hanya itu yang punya otoritas. Sementara kalau sudah merangkak ke Hosyiah Sarwani misalnya, oke, kalau Bajuri masih bisa, Iqna masih, tapi kalau sudah Hasyiah Iqnanya, apalagi tafsir At-Tabari, nggak bisa kita bicara tafsir At-Tabari. Kenapa? Karena nggak punya sanad. Karena ada nggak yang mengaji kitab tafsir At-Tabari? Atau tafsirnya Ar-Razi itu 27 jilid, ada nggak yang mengaji? Atau Syiarul Alamin Nubala itu yang puluhan jilid, Tarikh Madinah tidak masuk. Kalau mau standarnya bahwa mengajar itu harus ada sanad dari gurunya, maka yang kitab yang diajarkan itu adalah kitab-kitab kecil. Berarti standar ini justru membunuh khazanah keilmuan. Maka standarnya mengajar itu Anda memahami dengan benar. Apa tolak ukurnya Anda benar? Uji, kalau bahasa Gus Baha itu dikonsesikan kepada atau ditawarkan kepada orang lain. Dulu Imam Malik begitu ketika menyusun Al-Muwatta itu. Dia tantangkan kepada banyak orang, setelah disepakati oleh seluruh ulama di situ maka disebut Al-Muwatta. Begitu juga Anda kalau mau ngajar, jangan paham langsung main hantam. Dengan gaya saya alumni pesantren ini, saya orang ini, saya sudah bersanad. Bersanadnya 1 kitab atau 10 kitab. Kitab yang kecil-kecil, tapi Anda mengajar kitab yang besar, bicara tentang kitab yang besar, yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang yang mengajari Anda, ya kan sama aja. Berarti sanadnya sanad manipulatif, maksudnya sanadnya di bagian yang lain, tapi Anda bicara sesuatu yang lain, tapi Anda klaimkan seolah-olah sama dengan kitab yang Anda ngaji secara bersanad. Itu yang membuat saya gelisah. Semoga tidak ada yang tersinggung ya. Tapi ini dialog, saya kira ini dialog. Saya tidak menyebut siapapun. Saya hanya lama berpikir tentang itu dan cukup resah ketika kita selalu berbicara bahwasanya misal berdebat dengan seseorang yang kita tidak tahu dia alumni pesantren mana, tidak terkenal pesantrennya atau tidak pernah pesantren, cuman SMA, kemudian S1, kemudian kuliah. Kita memandangnya rendah, nggak ada sanadnya, nggak pernah nyantren, nggak ada sanadnya. Sementara kita, bukan kita ya, saya tidak mewakili dua-duanya lah. Sementara yang bilang bersanad pun ternyata sanadnya sanad Fathul Mu'in paling mentok atau Fathul Wahhab paling mentok. Tapi dia bicara majmu' seenaknya. Bicara apa? Hasyiatul Kurdi seenaknya. Bicara Hasyiat At-Tarmasi. Kitab-kitab tebal yang boro-boro ngaji. Tahu kitabnya aja belum lama. Sementara sudah memang tidak ada. Kamu cari di sebelah manapun nggak ada orang membuka pengajian Al-Hawi Al-Kabir itu nggak ada. Membuka pengajian tafsirnya Imam siapa? Ar-Razi itu tidak mungkin ada. Di mana? Kayak mau yang hataman pasaan juga nggak ada. Paling bentuk ya. Anda boleh cari itu ya. Kalau Tuhfa mungkin masih ada di Jawa Barat itu, di Banten itu Tuhfa Mughni itu masih ada. Tapi kalau Hasyiahnya tidak mungkin. Sementara Tuhfa dan Hasyiah berbeda. Hasyiah itu ada pengetahuan baru. Jadi kalau Anda hatam Tuhfa terus Anda membaca Hasyiahnya, Tuhfahnya bersanad, Hasyiahnya tidak. Tetap dong, maksudnya tetap ada celah Anda tidak bersanad. Jadi kita harus belajar legowo bahwasanya sumber menjadi benar itu tidak hanya satu jalur yaitu sanad. Kenapa? Karena kalau sumber menjadi benar hanya satu jalur yaitu ada sanadnya, di mana sanad dipahami dengan sanad talaki, Anda mengajar dijelaskan oleh gurunya, terus gurunya menjelaskan terus, maka berarti kitab-kitab besar itu yang memang tidak pernah diajarkan tapi dipelajari sendiri itu tidak pernah bisa dipahami dengan benar. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya. Anda bersanad sampai ke Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin atau dalam kitab Minhajul Thalibin, belum tentu berarti otomatis bersanad dalam kitab Syarhul Muhadzab. Bersanad dalam kitab Al-Muhadzab belum tentu bersanad dalam kitab Syarhul Muhadzab. Jadi kalau coba konsisten dengan ini repot sendiri. Maka jalan terbaiknya adalah sanad penting, minimal saluran doa atau ilmu-ilmu asas gitu. Ilmu-ilmu pokok, tapi kalau pengembangan tidak perlu lagi bawa sanad. Kenapa? Karena memang tidak
Tidak ada. Kalaupun ada sangat manipulatif. Ngajinya kitab ini sanatnya ngomong kitab itu yang nggak pernah ngaji tapi dianggap sama. Itu manipulasi. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.